Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa ba'. Yang ulun hormati orang-orang tua kita yang berhadir pada malam hari ini, yang ulun hormati para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentunya kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah ringankan langkah kita, Allah bukakan hati kita sehingga kita mampu berhadir di majelis Rasul. Mudah-mudahan ini salah satu tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun teringat cerita Imam Malik ya. Imam Malik itu begitu mentakzimkan, begitu memuliakan, begitu memiliki adab kepada Rasulullah. Beliau itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang ke rumah beliau, lalu khadamnya menyampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ini ada orang bertamu kepada engkau. Lalu kata Imam Malik, tanya apa keperluannya. Kalau yang datang ini bertanya masalah hukum-hukum agama selain daripada hadis Rasulullah, Imam Malik langsung keluar melayani tamunya, menjawab semua apa yang ditanya oleh tamunya. Tapi kalau tamu ini datang ditanya oleh Imam Malik apa keperluan tamu tersebut, maka kalau hadamnya mengatakan tamu tersebut ingin tanya tentang satu hadis daripada Rasulullah SAW, Imam Malik tidak langsung keluar Bapak Ibu. Beliau mandi dulu, beliau memakai pakaian yang begitu istimewa, lalu beliau memakai imamah, baru beliau menghadapi tamunya. Ditanya kenapa Imam Malik? Karena kata beliau, saya ingin menjelaskan satu hadis yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. Bahkan Imam Malik itu menurut riwayat selama di Madinatul Munawwarah tidak pernah memakai alas kaki. Kalau bahasa Inggrisnya kada bersandal. Ditanya kenapa tidak pakai alas kaki, kata Imam Malik, saya tidak merasa sopan dan saya merasa tidak beradab kalau saya memakai alas kaki. Kenapa? Karena di sini ditanamnya jasadnya Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik luar biasa memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau yakin al-mar'u ma'a man ahabba, manusia akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Mudah-mudahan pian hadir pada malam hari ini mensedekahkan harta pian sebahagiannya dengan niat dan tidak lain ingin mentakzimkan, memuliakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, jam 5 hanya mana jamnya bujur? Oh jam 9 barang dah.
Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam berapa? Ulun tahu makannya roket cekan bisa bersih ya. Malam hari ini ulun ingin menyampaikan perkataan Imam Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, jikalau tidak karena 5 perkara ini, maka manusia semuanya menjadi orang yang soleh. Maka manusia semuanya menjadi orang yang bertakwa. Tapi karena 5 macam perkara inilah yang menghalangi manusia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang menghalangi kita menjadi dekat dengan Allah, yang menghalangi kita menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama kata Imam Ali karamallahu wajhah adalah al-qana'atu bil jahli. Apa itu al-qana'atu bil jahli? Merasa cukup, merasa puas dengan kebodohan ilmu agama yang dia miliki. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau merdek jangan bebander, jangan bebander. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Jangan bebander. Bisa aja bagi ranking tapi jangan bebander. Ustaz dari dibari ya pulang. Sampai mana tadi? Jangan bebander. Bapak Ibu mohon maaf, kalau ridho merasa cukup terhadap nikmat Allah itu baik. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita selalu bersyukur, ridho, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, tidak pernah mengeluh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu baik. Namanya merasa cukup terhadap nikmat Allah. Misal rumah kita kada usah kalau ganal, kata yang masjid nih dapurnya, tapi kita rasa ridho walaupun penghasilan kita sederhana, kehidupan kita sederhana, tapi kita merasa ridha, tidak mengeluh, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu baik kalau masalah harta dan syukur. Tapi kalau merasa cukup dengan ilmu pendidikan agama yang kita miliki, kita merasa cukup dengan kebodohan yang kita miliki dengan pengetahuan agama, maka itu salah satu penghalang seseorang menjadi orang yang bertakwa dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita di dalam beribadah kepada Allah harus paham dan memahami tentang bagaimana beribadah yang benar. Benar atau tidak? Cuma kadang-kadang kita ini mohon maaf, kita biasa aja, kada paham tentang salat yang benar, biasa aja. Coba takuni kita semua nih, Al-Fatihah itu wajib dalam salat. Pertanyaannya sekarang, suahkah mendatangi guru minta dengarkan bacaan Al-Fatihah aku dibujur kah kadakah? Hampir tidak ada. Padahal Al-Fatihah itu apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamakan salat orang yang tidak paham, tidak fasih bacaan Al-Fatihah. Tapi kadang-kadang kita biasa aja. Mohon maaf, bauduhin kadang-kadang asal baudu aja, biasa aja. Dan kadang-kadang kita tidak merasa itu untuk kita pelajari. Padahal maka jujur syariah, tujuan beragama kita akan sempurna kalau ilmunya benar. Maka pesan ulun, kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, hadir ke majelis ilmu.
Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan bagus, mohon maaf, kadang bisa memanage waktu kita dengan bagus, kadang-kadang habis waktu kita urusan dunia saja. Mulai bangun guring, mikirkan dunia, tulah, ke pasar, kena bulik, kamarian. Kadang-kadang parak maghrib hanya rebulik, kadang-kadang maghrib tak parak isya sembahyang, kadang-kadang isya tak parak subuh, subuh parak johor, johor parak asar, asar parak maghrib pakaramat kawan. Kita ini mungkin bisa mengatur waktu, habis waktu kita nih. Turun besokan bulik kamarian, turun besokan bulik kamarian, kadang-kadang cangkal jam 2 turun. Datang habis isya, kamu kadang mengatur waktu, tahu-tahunya tua aja kita nih, tahu-tahunya penyakitan saja, tahu-tahunya meninggal. Kenapa? Kalau kalian bisa mengatur waktu ya ini, amun menghabiskan dunia ini kadang pernah selesai. Percaya ya. Bahari coba bahari, lagi kada isi rumah napa? Barang aja asal jangan menyewa di barang. Barang aja isi rumah asal barangnya halus kan, asal isi rumah pang dapat yang halus. Jangannya kau aja tegana sedikit. Bujur kada? Kau anu kaya tegana sedikit. Kada nyaman juga mun ganal kada bapagar. Kau ulah pagar ke pulang. Kada nyaman juga bersepeda motor pujung. Punya kawan nukar mobil barang kayak Avanza tahun 2004. Kawan mau Avanza tahun 2004. Jangannya kawan aja Innova. Kawan mau Innova. Kalau kawan pun kada api-apinya. Bujur kada? Ulun kada melarang menggapai dunia, tapi kalau mencari dunia, kada sempat hadir ke majelis ilmu, kada sempat sembahyang berjamaah, kada sempat beribadah kepada Allah. Rugi. Kenapa? Karena dunia hanya sebentar saja. Bujur kada? Makanya ulun teringat Imam Syafi'i ada membuat syair. Syair ini bagus. Kata Imam Syafi'i apa? Ija asyamruhu sitina aman fanisbu umrihi fatamhaqahul layal. Apabila engkau itu Allah berikan 60 tahun umur, maka separuh daripada umur engkau ini adalah haknya malam-malam kamu. Ngapain kita malam? Guring. Jadi bila umur 60 tahun, separuh dari umur kita tuh guring aja tuh. Ini yang guringnya malam aja. Ini ada guring terus. Di majelis ilmu bertunduk. Sekalinya sampai Sidratul Muntaha. Guring sekalinya. Apalagi mun hari Jumat tuh mun biar hendak mengemerah. Yang langganan yang guring itu aja orangnya. Bila orang mulai alhamdulillah, mengatur, memberi muar benar, memberi digarak di sama bacaan, padahal pada guring nanti. Kita ini mulai 60 tahun umur, separuh dari umur kita tuh guring aja. Sisanya berapa lagi? Sisanya berapa? 30 tahun. Yang 30 tahun apa? Wanis punispi. Separuh daripada yang 30 tahun. Iya berapa? 15 tahun. Itu apa yang 15 tahun? Iya dhahabu laisa yadri. Umur kamu itu habis dengan sebab kelalaian kamu saja. Ayo coba lihat ini. Berapa jam kita melihat HP sehari? HP. Bujur ada. Mulai bangun guring, hendak guring kembali, bahkan HP-nya bajes saja masih aja diihi. Nih yang di sana, kalau di sini banget lagi. Dan mohon coba kan, benar nih juga habis waktu kita tuh beriti HP aja. Apalagi mendengar Reski dipukuli lakinya nih. Ayo bujuran lah. Dan pian sadar kalau menyadari ini mohon maaf, gara-gara HP ini mengganggu ibadah kita. Bujur kan? Bahari orang tuntung sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil tasbih, ini, assalamualaikum, assalamualaikum, buka WA. Malaikat bingung mencatat. Ini HP ini, gara-gara HP ibadah terganggu, keharmonisan rumah tangga terganggu.
Bujur kada? Tatatai dua laki bini setengah jam, ada dia mau pandir. Asing-asingnya bini sama aja juga. Mohon maaf, Bahari ulun ingat benar. Bila boleh, mohon maaf anak kita tuh mengapung kita. Pian membawa apa bah? Ada oleh-oleh kabah, mencium tangan. Wah ini kita boleh assalamualaikum. Karena diheraninya jingok di kamar. Main apa? HP. Kadang-kadang di majelis ilmu orang ceramah. Coba di sini alhamdulillah ada. Bujur kada? Oh HP ya, yang saktinya lagi dua laki bini dalam kelambu. Seikong ke sebelah kanan, seikong ke sebelah kiri. Imbah bentaranya drop hanya ada kepaluhan. Habis waktu nih. Bujur kada? Apalagi ibu-ibu subhanallah. Kadang-kadang punya main TikTok. 1, 2, ya Allah, yang merah yang laki juga, iya, sama ada bintang, ya Allah. Oba, bila laki kayak bila bini kayak itu ditabur, jangan didukung. Seorang iya terus ya, ditabur bini itu joget-joget kena kakaruan itu ditabur. Nyaman aja dia menyambat Ustaz aku ada geni dia. Karena memang survei membuktikan lelakiannya sesengot bija tak pada bini tak hutan. Tato naga oleh cingking di belakang itik ya Allah. Mama ini menangis sekalinya. Obo. Allah memuliakan pian, Rasulullah memuliakan pian, jangan hinakan diri pian. Apa menghinakan diri pian yang berjoget-joget di pengantin tuh. Awak berjilbab panjang syar'i. Oh, berjoget hebat lewat guru ya. Ada orang itu ada kan yang berbinian berjilbab atau joget-joget ada. Bini pian juga. Ini mohon maaf habis waktu kita lihat HP berapa jam sehari. Belum lagi yang ketujuh baca tur. Membidah-bidah sebutin dia masih jam. Bujur kan? Belum lagi yang ketujuh betul. Tiap malam betul. Muntah mengguplah hanya bulikan. Belum habis waktu kita nih 15 tahun habis dengan kelalaian kita. Sisa berapa lagi waktunya? Sisa 15. Yang 15-nya apa? Syugulun engkau sibuk. Coba kita disibukkan. Turun besokan boleh kemarian, turun besokan boleh kemarian. Siang banting tulang, malam banting bini. Sibuk. Betul kan? Mbak tuh wanis polispi separuh dari yang 15 berapa? 7,5. Yang 7,5-nya coba lihat nih. Kamu mulai sakit-sakitan sudah. Bila orang tuh di atas 50 hendak 60 macam-macam dan penyakit. Bujur ada yang dahulunya durian 3 biji dimakan wae ini saparo gitu menggetar dah. Kayak bujuran dulu hantuk terus undang aja buka. Kambing aja buka. Wae ini sudah 60 tahun dulunya orang undang maaf lah. Kolesterol. Dulunya orang kambing tekanan. Dulunya orang berinju semula. Dulu orang sayur bening kawai banyunya dihirup. Apalagi Pak, makanya kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak bisa mengatur waktumu, tahu-taunya kamu tua saja, tahu-taunya kamu penyakitan saja, tahu-taunya kamu meninggal dunia saja. Kapan kita menuntut ilmu? Kapan kita sembahyang berjamaah? Kapan kita hadir ke majelis ilmu? Kapan kita baca Al-Quran? Kalau kalian bisa mengatur, tahu-taunya tua saja, tahu-taunya penyakitan saja, tahu-taunya meninggal dunia saja. Benar atau tidak? Maka itulah yang dikatakan di dalam kitab Hikam. Ihalatuka al-a'mal
ma'al faragi min ru'atin nafsi. Kalau tidak salah begitu kalimatnya. Menunda-nundanya engkau beramal setelah kesempatan Allah berikan kepadamu untuk beramal, itu menandakan kebodohannya diri engkau. Ini bukan mulutnya mengatakan Imam Ibnu Athaillah. Kata beliau apa? Ihadatukal a'mal, menunda-nundanya engkau beramal setelah adanya kesempatan beramal, itu menandakan kebodohan diri engkau. Kenapa dikatakan bodoh Bapak Ibu? Pertama, kita beramal kaina jegin ke masjid menunggu pensiun, kaina jegin ke masjid menunggu ada sibuk, kaina jegin sembahyang berjamaah menunggu toko ada anak buah, kaina menunda amal padahal ada kesempatan. Itu ditandakan bodoh seseorang. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan rohnya akan diambil oleh Allah. Begitu kan? Kaina aja menunggu pensiun, pastilah pensiun masih hidup. Ulun beisi jamaah umrah, masya Allah. Hanya pertemuan ulun babander, Ustaz, kaina bila sampai di Makkah lah. Bila sampai di Makkah Ustaz lah, kena bimbing ulun, kena bila tawaf bawai ulun, ajari ulun inggih. Sekalinya sidin makan siang, pas makan siang kasadakan meninggal dunia. Dan meninggalnya sampai wayahing. Ulun beisi kawan gagah, bungas, muda, lagi asik-asiknya berteleponan di hadapan ulun, mati, pulsanya habis. Jadi jangan menunda-nunda amal. Pak, amun ada waktu ayo ke masjid, belum tentu esok hidup. Begitu kan? Amun ada waktu ayo supaya berjamaah, belum tentu besok hidup. Mumpung masjidnya nyaman, ini masjid luar biasa, AC-nya ada, insya Allah ini nyaman guring. Apalagi yang peparak masjidnya, rumah peparak masjidnya, itu kewajiban memakmurkan masjid. Betul kan? Jangan kayak mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung ada kesempatan. Amuninya ada kesempatan dia juga, tapi kada sehat lagi, ngalih ke masjid nih. Betul kan? Kesempatan tapi kada sehat lagi. Lo kada sehat make tuh. Mohon maaf nih. Ada kesempatan tapi kada sehat, ada ke masjid, kada nyaman lagi. Kenapa kada nyaman lagi? Memasang sandal lagi, menggada-gada. Sudah 3 kali stroke lah. Menggada-gada, orang kadang-kadang tak pasang sandal dinding ya sebenarnya. Yang memberi muat sampai ke masjid, ada kulit kabut mencari sandal. Tak kuliling kau mencarikan sandal, kadang-kadang muat dia juga. Sekali ini memang ada sandal, memang diluk. Ini serius nih, mumpung ada kesempatan kesehatan, belum tentu besok hidup. Yang kedua, kenapa dikatakan bodoh? Orang yang menunda-nunda amal, pertama belum tentu umurnya panjang, yang kedua belum tentu sehat. Betul kan? Ini hari ini kita alhamdulillah sehat, belum tentu besok sehat. Ulun ada bertemu pengusaha bertemu. Jadi beliau itu Bapak Ndir lawan ulun Ustaz, dia bujur ujar Nabi itu, ulun apa bujur? Ujar Nabi, ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Dan kadang-kadang manusia tidak merasa 2 nikmat ini ada dua kenikmatan ini adalah nikmat yang luar biasa. Yang pertama di sini sehat, yang kedua adalah kelapangan. Aku merasa benar di sini. Seandainya hari ini jadi sini, aku berisi duit 2 kontainer, kada ada harganya lagi, kada ada yang bisa menukari kesehatan kembali. Untuk apa itu? Masuk stroke. Karena kau menikmati lagi, hendak berbini ada kau lagi. Awak stroke, tuha aku lah. Bini anu 18 tahun. Pas bini bapak jual baju mana nisai lagi, aku jual lagi. Mohon maaf nih. Jadi mumpung sehat kalau berikan, hendak beramal. Nih biar kau duduk di sini rasa jam nih karena sehat. Coba mau rasa murah 3 kali menghunjurnya aja. Begitu kan? Mumpung sehat, ayo.
Ihadatuka alal amal, menunda-nundanya engkau beramal, diberikan Allah kesempatan untuk beramal, itu menandakan kebodohan engkau. Pertama apa? Engkau tidak tahu kapan engkau akan diambil oleh Allah roh. Yang kedua, engkau tidak tahu kapan kesehatan dicabut oleh Allah. Dan yang ketiga yang penting, mumpung Allah memberikan ilham di hati kita. Ilham itu apa? Bila ada tegeritik hati hendak sembahyang berjamaah, capati sembahyang berjamaah. Bila ada tegeritik hati hendak beribadah, capati beribadah. Kenapa? Itu ilham Allah ingin menuntun kita menjadi yang lebih baik. Bila ada ilham menyuruh pian sembahyang, pian kada meherani, ada ilham menyuruh pian taat, pian kada meherani, yang ditakutkan apa? Kalau bila ditutup oleh Allah hati kita, selama-lamanya kita tidak akan pernah rindu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa. Jadi yang pertama yang menyebabkan seseorang itu susah beramal, susah mendapatkan menjadi orang yang bertakwa, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, yaitu orang yang merasa puas dengan kebodohan dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak pengen menuntut ilmu. Ayo hadir majelis ilmu. Banyak di Palangkaraya ini majelis ilmu. Yang penting gurunya itu jelas musalsalnya, dari mana dia belajar, gurunya dari mana belajar, sampai musalsalnya kepada Rasulullah SAW. Belajar. Ini bilang ada ilmu ini ngalih. Makanya bahari ada kisah. Boleh kada lupa kisah? Boleh kada? Ini jamnya jam 9 sudah. Terus kada? Jadi bahari ada orang kada berilmu ke masjid. Jadi silin bayi-bayi ke masjid. Kebetulan orangnya berduaannya di masjid. Berduaannya lain kayak di sini dibak terus. Apalagi mau subuh sampai keluar. Itu kada ada yang masuknya. jadi berduaannya berduaan sama yang isya. Saikong bejimukan. Ya saikong kamat. Jadi sih kamat sampai jadi imam. Kamu bisa jadi imam. Jarinya aku bisa aja. Cuma kada wani. Kamu aku wani aja. Cuma kada bisa. Sama ini. Paling cerita kamat. Harau yang wani jadi imam, yang bisa di belakang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, ditambur belakang lailatul. Rupanya imamnya mendengar inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tambur pulang lailatul. Kalau paling imamnya aku tadi lailatul itu lailatul, jangan lailatul. Kalau kacau sembahyang. Ayo ada kesempatan menuntut ilmu, hadir untuk menuntut ilmu. Insyaallah kalau orang yang menuntut ilmu memiliki ilmu, insyaallah dia akan mendapatkan bidayatul hidayah dalam hidup. Apa itu bidayah? Bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Apa itu permulaan hidayah? Orang itu bila beisi ilmu kadang dituruti, inya itu kadang-kadang mohon maaf, waktu anumnya kada tahu di masjid, waktu anumnya mabuk, waktu anumnya bermaksiat kepada Allah, waktu anumnya jauh daripada Allah, sekali Tuhannya kada menyangka. Bila sekali Tuhannya orang itu bisa menjadi dekat kepada Allah. Sebentar Allah balikkan hatinya menjadi ahlu taat kalau dia memiliki ilmu pengetahuan agama. Jadi orang berilmu itu ada rugi, Allah yang memelihara dirinya. Jadi bu, bila bisi anak sekolah pesantren ini buntat, ini kada diharapkan jadi imam dengan ini buntat. Kalau Bapak doakan insya Allah akhir hidupnya Allah akan balik hidupnya menjadi ahli taat. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Yang aneh ini kada bisi ilmu, umpat dua buntat, mereka mati buntat. Ilmu. Yang kedua, yang susah menjadi orang itu menjadi orang yang soleh. Yang kedua, asyuhu bil fadli. Syuh bil fadli. Apa syuh bil fadli? Pelit, bakhil dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Bapak Ibu, dalam kalimat bahasa Arab, syuh dan bukhul itu beda maknanya. Kalau bakhil, pamalar,
Bakhil itu lebih baik daripada syuh. Kalau bakhil itu contohnya kayak ini. Ulun baju hakun aja baik, pakaian mau aja baik, makanan mau aja nyaman, tapi orang bakhilnya kadang mau memberi orang lain. Itu bakhil. Itu bakhil orangnya. Yang kayak rajin makan di warung lawan kawan. Lawan kawan, bila beimbai lautinya kan suas langsung makan pasti lambat. Kisah menguin gigi lah, kisah memicik HP. Kenapa? Bila ia kasir, yang kadang aku bayari, jadi makal. Itu bakhil, itu bakhil. Bakhil itu inya rumah mau aja bagus, pakaian mau aja bagus, mobil mau aja bagus, tapi pakai urangnya kada mau, itu bakhil. Nah kalau syuh ngeri lagi. Syuh itu apa? Pakai dirinya pamalar, apalagi pakai urang. Ini syuh namanya. Inya baju kada mau, biar aja baju buruk, yang penting duit kada berkurang. Biar aja makan diwakari kepalanya terus, yang penting duit kada berkurang. Biar aja kebanjar menunggu di bundaran burung itu, padahal mobilnya 3, hakunnya tak kapit di mobil agia. Biar aja yang penting mobil jangan terpakai, itu syuh. Itu kalau lu contohkan kayak ini, kayak pian misalnya ulun Pak, kita makanan ke kampung laut, ujar pian maaf lah Ustaz lah, aku awur, aku repot kada kawa, ulun membayari, ayo Pak di sini ya kan. Jangan mau keluar duit, itu syuh marahnya. Ini banyak orang diperbudak harta ini banyak. Maka orang pamalar ini biar percaya kada percaya, sakit hati terus hidup. Bujur ada? Karena semuanya serba dihitung, hitung terus. Besi duit 1 juta, hilang 100.000, 3 hari meramut aja. Kucing baparak sepak sakit. Laki menggutil, parah itu jadi parah ini. Duitku hilang 100.000, ujar laki kada usah meramut. Nih ku ganti 100.000, bahkan meramut. Kenapa dia laki? Jangan hilangnya 1.100.000. Itu ada makhluknya, itu ada pemalar pada hidup. Oba. Hadis Rasulullah mengatakan apa? Asyadu nasi hasratan yaumil qiyamah. Manusia yang paling rugi di hari kiamat. Jadi manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah manusia yang waktu hidupnya kaya raya, rumahnya banyak, duitnya banyak, tokonya banyak, bininya banyak. Biar menyambat dari ulun, bininya psycho yang ketahuan, ketahuan banyak juga. Orang yang paling rugi hari kiamat adalah orang yang waktu di dunia kaya raya, rumahnya besar, duitnya banyak, tapi pamalar. Kada sempat menampakkan hartanya di jalan Allah. Sekalinya si diri yang sugih ini mati. Pertanyaannya, perhatikan, ini sugih, duit banyak, harta berlimpah ruah, toko di mana-mana, mati. Ulun bertakun, tokonya tuh hak siapa? Hak siapa? Anak ahli warisnya. Ampun siapa tokonya, ampun bininya, ampun anggap aja bisi duit 4 miliar, meninggal dunia, maka 4 miliar itu ampun siapa? Ahli warisnya, ampun anak dan ampun bininya, bukan ampun inya lagi. Ternyata anaknya mensedekahkan hartanya, diberiakannya ke masjid, disumbangkannya ke pesantren, dibangunkannya ke pondok pesantren, diberikannya ke anak yatim piatu. Pertanyaannya, yang dapat pahala siapa? Anaknya, abahnya kan dapat pahala. Kenapa? Karena bukan harta abahnya lagi. Perhatikan. Kecuali abahnya dapat pahala kalau anaknya meniatkan, itu pun pahalanya kada full. Kenapa? Karena bukan milik dia lagi. Maka itu orang paling rugi di hari kiamat. Seorang mencari, seorang lapar, kadang-kadang kada ingat di waktu, tapi pamalar, engken berajut, mati, anaknya mensedekahkan, maka anaknya dapat pahala. Kecuali dia meniatkan, tapi sekali lagi pahalanya kada full. Makanya di dalam kitab Fawaidul Muhtara, bersedekah waktu sehat. Waktu sehat lebih baik daripada sudah garing. Waktu sehat bersedekah lebih baik daripada sudah garing. Ini sudah hingap-hingap, hanya bersedekah, impus 15 dah. Anak itu rumah kota
bari akan gin jual aja gin tapi impos 15 dah. Para pilih cabut satu maut dah. Cuma bersedekah waktu garing lebih baik daripada sesudah mati. Kaina anak bila aku mati tuh rumah tuh kena jual lah, duitnya sumbangan ke masjid. Nak kena bila aku mati itu rumah itu kabul itu jual itu kada abdal lagi. Kenapa? Karena sudah mati dulu kita pakai lagi. Betul kan? Maka mohon maaf, ini orang yang paling rugi di hari kiamat. Orang yang pelit syuh dengan kelebihan itu susah menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia terlalu cinta dengan dunia. Hitung terus. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu apa? Orang yang mampu bersedekah itu adalah orang yang mampu melawani sifat 70 sifat syaitaniah. Kalau kada kau melawani 70 sifat syaitaniah, janganlah kau bersedekah. Coba contoh, kita hendak memberi 50.000 dibisiki oleh iblis, aduh usah ini 50. Orang kada melihat juga, buat ke amplop 2.000, jika ada kesalahan juga, taruh kada jadi. Ini iblis tuh itu tuh. Kita hendak menyumbang, ikam apa menyumbang? Ikam mungkin perlu hendak memberi, kada jadi pulang. Amunnya kawan melawani 70 sifat syaitaniyah, hanya kau bersedekah. Makanya bahari kan ada ustaz menceramahi kayak ini. Sekalinya ada jamaah izin dia boleh kada percaya. Pas izin boleh ke rumah. Sekalinya ke rumah apa? Membuka lemari apa? Mengambil duit. Hendak apa? Hendak bersedekah. Karena dia ustaz tadi orang kada kau bersedekah kecuali melawani 70 sifat syaitaniyah. Karena yakin diambilnya duit. Pas hendak mengambil bertamuan lawan yang bini. Jadi dia bini kemana ikam? Jadi bini nggak tinggal langsung. Aku ada bersedekah. Kita gini perlu, keluarga kita gini banyak miskin. Akhirnya berabut dengan bini. Ini bini yang bahari pemalas. Wah ya ini banget lagi. Berabut. Ternyata kalah lawan yang bini. Kalah. Imbah sampai di Arab pas sampai ke pengajian. Kayak apa dia Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. 69 syaitan kau mengalahkan. Tapi mamanya syaitan aku sanggup. Karena diakui pembinian ini baik lebih perhitungan daripada lakian. Bener kada? Nya gara-gara 2000 aja 9 toko dinaikinya. Lingkah, gincok, pacul, umpan dibunuh mata palsu gara-gara 2000 aja. Ya hitung terus. Pak, orang yang sukses bukan orang memiliki harta yang banyak. Orang yang sukses bukan orang memiliki jabatan yang tinggi. Orang yang sukses bukan orang yang memiliki duit yang banyak. Tetapi orang yang sukses sejauh mana dirinya, hartanya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sambatannya aja sugih, sambatannya toko di mana-mana, omset miliaran, tapi perhitungan bener. Sampai pinandu di malaikat. Bila hari Jumat pasti menjadi 5.000 pulang. Makanya bahari ada kisah gini, ada juga bahari kisah. Bisa ambihan lah. Enggak, isi gini sugih, mau bawa duit ke masjid 1 juta. Jarang kita rajin. Ada duit pacah kah? Gitu. Jadi mau 100.000 yang pacah lagi dia. 50 yang pacah lagi. 10.000 yang pacah lagi ya. Akhirnya 2.000 rapit ujungnya tuh. Ada ini gaya 1 juta mau duit ke masjid. Orang sugih. Pakai pian nih bang sugihnya. Amin dong. 1 juta mau duit. Mbah itu sekalinya di sini 5.000. Dikira lewat jalan rupanya hendak membagi 5.000 yang 1 juta pakai lokal beres. Pas lewat jalan sekalinya yang di sebelah membuati di jinguk sidin membuati 500.000. Sidin asalnya membagi 5.000 kali jadi sidin supan aku yang di sebelah dibiam di barak ya 500.000 masa aku 5.000 kali jadi sidin 5.000 ambil sidin juga 500.000 buat sidin juga. Mbak selesai keluar celengannya lewat penasaran sidin. Kamu ini wanginya bersedekah maka dia di barak aja. Aku lalu bersedekah ada kan lu lihat ada bikin bubur di gapian tuh nang. Jadi buat aja duit sidin seorang.
Oh Pak, apa yang kita bawa mati kan? Bujur kan? Maka kita pengen sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sugih di dunia, sugih di akhirat. Untung di dunia, untung di akhirat. Caranya apa? Sedekahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mun hendak sugih di akhirat. Jangan di dunia aja sugih. Kenapa? Karena harta ini apa yang kita makan akan menjadi kotoran, apa yang kita simpan akan menjadi rebutan, tapi apa yang kita nafkahkan di jalan Allah itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Bujur gak? Ini ulun kayak mohon maaf, ini ulun jujur, ulun sekarang berpikir, ulun alhamdulillah ada rumah ala kadarnya, ada usaha ala kadarnya. Sekarang ulun berpikir usia ulun ini kan kada anu lagi nih. Januari kira 26 Januari itu 46 tahun. Kenapa lu sampaikan tanggalnya ini? Kalau pengen memberi kado kira. Nih baik lu berpikir, jelas lu berpikir. Ya Allah, amun aku mati, rumah tuh pakai apa? Amun aku mati, toko tuh pakai apa? Amun aku mati, perusahaan tuh pakai apa? Kalau hari ini aku kada bisa menanamkan hartaku untuk kepentingan akhirat, maka harta yang kutinggalkan belum tentu bisa menemani aku dalam kubur. Bujur ada? Banyak orang sugih matinya, jangankan anaknya memikirkan sedekah, berabut bening sanak gara-gara harta warisan. Bahkan dia baca itu di media sosial, gara-gara harta warisan dibunuhnya sekeluarga. Mohon maaf, jadi rugi si harta nih. Namun karena disedekahkan di jalan Allah, kita bacakan mati, boy. Ian bacakan mati. Ini ulun periksa lelakian ini, dia bisa membuktikan di kampung-kampung lelakian ini. Bila bini mati, perhatikan. Satu haknya lelakian tuh kawin, lihat iya. Biar berjalan dengan berkata-kata, begini anungnya juga toh. Itu lelakian tuh. Karena lelakian ini buaya semuanya. Kecuali ulun aja pada. Ya, jangankan harta pian gue, jangankan galang pian, jangankan perhiasan pian. Sering ulun sampaikan, nih baju yang pian pakai malam ini nah. Bila pian mati, laki pian kawin, sadar lawan bini anumnya, diberikan bini anumnya. Bujur kan? Bujur loh. Apa? Rugi. Bujur kan? Atau kita lapar cari bini media sosial aja lah. Bubur begitu. Belum ada masuk di batai. Tulis kali ngawas tikungan kacang tuh. Ya Allah, ngejim kita bacari. Basic bit misalnya sugih juga dapat 2 miliar, mati kita. 2 miliar pakai sama. Pakai bini kita. Bini kita dapat, anak kita dapat, lalu bini kita dapat 1/8 dari 1 miliar, berarti 1,3 dia dapat. Bini seorang bungas, duitnya banyak, seksi pula. Bah, nyatanya kali non berondong. Seorang tak kalah ya Allah. Makanya lu lewat di muka kuburan kita pulang berpingkur pisit. Jadi dia yang laki anu mana kuburan laki ikam sama malam. Kalau begitu mesranya, kalau apalagi menunjuk lawan tangan, lawan batis saja, dia kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.